Warga Papua tegaskan tak mendukung gerakan dan simpatisan KKB. Jakarta, seorang warga Papua memberi jawaban kepada seorang warganet Papua yang menyatakan warga Papua tak mendukung kemerdekaan Papua adalah pengkhianat. Pria Papua bernama Krisyanto Yenoni menyatakan, pengkhianatan sebenarnya adalah mereka yang mendukung kelompok separatis Papua. Video itu sudah dilihat sebanyak 465.117 viewers sejak pertama kali tayang 20 April 2023 melalui channel YouTube Kurnen. Saya ajak kakak untuk berpikir sederhana pakai logika. Sekali lagi pakai logika sederhana saja, bahwa orang-orang besar organisasi Papua Merdeka atau OPM, pembesar OPM itu tinggal di mana, coba kakak jawab dulu. Tanya Krisyanto dalam video YouTube Selasa 25 April 2023. Pembesar OPM yang pemerintah sebut kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang suka provokasi masyarakat Papua untuk memberontak terhadap NKRI, terhadap pemerintah Indonesia itu, mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di Amerika, mereka tinggal di Belanda, mereka tinggal di Australia dan negara-negara lain, jawab Yenoni. Ia memandang pembesar OPM itu hidup enak di luar negeri, makan enak, pakai dasi, naik mobil dan hidup berlimpah. Namun mereka dengan seenaknya memprovokasi masyarakat Papua agar memberontak terhadap NKRI. Coba pikir pakai akal sehat, kakak pikir pakai otak yang waras. Kalau kakak mati, apakah mereka di sana berduka cita? Tentu tidak, karena yang mereka kejar adalah kekuasaan, tegas Yenoni. Dia mengungkapkan, jika OPM atau KKB berkuasa, mereka sudah punya ikatan janji dengan warga negara asing tersebut. Tambang-tambang emas, tembaga, dan lainnya di Papua itu akan menjadi ladang berebutan harta bagi negara-negara yang menyokong pemberontakan Papua terhadap NKRI dan pemerintah Indonesia. Mereka yang akan jadi kaya raya, mereka yang akan berkuasa, sambung Krisyanto. Ia menerangkan, jika Papua bergabung dengan negara asing dan menjadi negara sendiri, besar kemungkinan masyarakat Papua tetap jelata, bahkan bisa saja dibunuh. Tanah mereka dirampas, emas, tembaga mereka dirampas. Kemungkinan besar akan dibunuh. Orang-orang Papua akan tetap menjadi orang jelata, miskin, tetap menjadi orang jelata yang tidak menikmati kekayaan alam mereka sendiri, ujarnya. Dia pun heran ketika ada orang-orang Papua berteriak menuntut haknya, menuntut HAM agar Papua merdeka. Hal itu adalah omong kosong. Sebaliknya, Krisyanto mengajak masyarakat Papua agar bersyukur dengan pemerintah Indonesia saat ini. Saat ini 51% saham, mayoritas saham PT Freeport dimiliki Indonesia. Dan 10% atau 9% itu khusus untuk Papua saja. Jadi kurang baik apa pemerintah Presiden Jokowi, tegas Krisyanto. Dia menilai perhatian pemerintah terhadap tanah Papua sangat konkret. Pembangunan jalan raya Papua, stadion olahraga, pembangunan lapangan terbang, dan lain-lainnya. Kalau Papua merdeka, ada yang mengira kakak akan berkuasa atas hak atas tanah, lahan, kekayaan yang ada di Papua. Kakak salah pikir, ujarnya. Maka sadar saja kakak bahwa orang-orang yang ada di Amerika, Australia, mereka itu adalah penjilat Amerika, Belanda, penjilat Australia, dan kalau sampai Papua itu merdeka, mereka akan datang ke Papua menguasai tanah Papua. Tutup Krisyanto Yenoni dengan dialek khasnya. Video ini melansir dari sindonews.com. Sebelum dilanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Melansir dari portal Papua, Kapendam ke-17 Cendrawasih Kolonel Kap Herman Tariaman mengatakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB atau kelompok separatis teroris atau KST kembali berulah menyerang aparat keamanan TNI Polri.
Penyerangan itu terjadi selama 2 hari di lokasi berbeda. Pada Minggu 23 April 2023, gerombolan KKB menggunakan 2 senjata api laras panjang berupaya menyerang aparat TNI Yonif 305 Tengkorak saat berada di Kampung Sambili menuju Kampung Kusage, Intan Jaya. Selanjutnya, aparat TNI melakukan penindakan, namun gerombolan KST melarikan diri. Jelasnya kepada media pada Selasa 25 April 2023. Kali ini, mereka mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Akibatnya, warga yang merasa terusik langsung turun membawa busur dan panah untuk mengusir KKB itu. Lanjut, Herman mengatakan, akibat ulah KKB membuat resah masyarakat di Kampung Sambili, Kampung Kusage, dan Kampung Mamba Bawah. Akibatnya, terjadi keributan antara gerombolan KKB dengan masyarakat kampung setempat. Mereka berusaha mengusir dan berusaha melawan gerombolan KKB yang selama ini menjadikan masyarakat sebagai tameng dan sering mengancam masyarakat. Serangan KKB kembali terjadi pada Senin 24 April 2023. Mereka menyerang dan menembak aparat keamanan dari Brimob Polri di Kampung Bilogai. Aparat TNI dari Satgas Yonif 305 Tengkorak yang berada di sekitar wilayah Intan Jaya dan mendengar kejadian tersebut melakukan siaga mengantisipasi terjadinya serangan gerombolan KST, katanya. Herman mengatakan, akibat serangan itu, masyarakat Kampung Bilogai berkumpul membawa busur dan panah untuk berupaya mengusir KKB. Hal yang sama juga dilakukan oleh unsur Forkopimda di Intan Jaya yang menegaskan sepakat untuk melawan KKB yang selalu meresahkan yang membuat situasi tidak aman.